Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Nabi Muhammad SAW, tentunya banyak mukjizat yang terjadi pada waktu itu, dari terbelahnya bulan sampai perjalanan Isra dan Mi'raj. Namun ada 4 kisah ajaib di zaman Rasulullah yang jarang diketahui orang, dan inilah kisahnya. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Beliau diutus sebagai Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia. Beliau adalah manusia tanpa dosa, namun tidak pernah sombong dan senantiasa bertobat sepanjang hidupnya. Keistimewaannya lagi, Rasulullah adalah makhluk kesayangan Allah sepanjang masa dan tidak ada penggantinya hingga kini. Sebagai manusia yang diutus kepada umatnya, tentu saja beliau sudah punya jaminan berupa penjagaan dari Allah selama hidup di dunia ini. Sehingga tidak heran banyak sekali kejadian tidak biasa yang sulit dicerna dengan logika, namun dialami betul oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah kejadian-kejadian yang di luar nalar yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW, namun jarang diketahui. Semoga dengan diceritakannya kisah-kisah ini akan semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah dan meneguhkan iman kita terhadap Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Pertama, kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kisah menarik pertama merupakan cerita tentang sebuah batu yang memberikan salam kepada Rasulullah. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh, sebab batu itu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah SAW pun mengetahuinya. Akan tetapi beliau dan para sahabat tidak satupun berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut, apalagi untuk dijadikan penangkal. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Kisah kedua adalah kisah tangis tiang masjid dari batang kurma. Kisah unik lainnya ketika zaman Rasulullah SAW adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang kurma. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang berada di dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah pun turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Berdasarkan hadis di atas, dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar ia berhenti. Ketiga, kisah pohon yang berjalan kepada Nabi SAW. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Muras al-Thaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat. Lalu Nabi SAW tertidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi SAW. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula tatkala Rasulullah SAW terbangun. Aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Kemudian aku beritakan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau pun berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Azza wa Jal mengizinkannya. Kisah keempat merupakan kisah unta yang berbicara kepada Rasulullah. Kisah keempat ini merupakan kisah terakhir yang berasal dari seekor unta yang berbicara kepada Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ya'la bin Murrah al-Thaqafi. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Nabi SAW, ia mengeluh
dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi SAW berdiri di dekatnya dan bertanya, "Mana pemilik unta ini?" Kemudian datanglah pemiliknya, dan Nabi SAW berkata, "Juallah ia padaku." Lantas pemiliknya menjawab, "Kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini." Rasulullah SAW pun berkata, "Sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak pekerjaan dan kekurangan makanan. Maka berbuat baiklah kamu kepadanya." Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.